kita punya presiden belum dilantik sudah menggemparkan khazanah geopolitik dan politik luar negeri dengan pidato-pidatonya. Ini kelahiran Soekarno baru mudah-mudahan. Wow. Kelahiran Soekarno baru teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah video yang sangat menarik yang mungkin saja tidak disukai oleh orang-orang dari PDIP, utamanya para petinggi PDIP teman-teman. Karena apa? Karena Bung Fahri Hamzah mengatakan bahwa Soekarno telah lahir di dalam tubuh Prabowo. Selain itu, Fahri Hamzah juga sedikit menelanjangi partai PDIP serta partai-partai lainnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Kita harus bersihkan ruang publik kita ini. Jadi tugas PDIP itu kalau menurut saya ya sekarang ya, dia berada di luar, interpretasi kembali secara murni, ya, bagaimana mendefinisikan tata negara yang bersih, yang benar, dan kita berdebat. Makanya ya kalau saya bersedia itu kalau mumpung pemerintahan belum terbentuk dan PDIP belum ngambil sikap, kita duduk dengan second layernya PDIP, ya terutama yang bukan Korea ya, cari yang bukan Korea. Kalau Korea susah. Tegak lurus. Yang bukan Korea. Gula pahit kata kan? ibu, gula pahit kata saya. Gitu. Emang ada yang bukan Korea di Ya, PDI? kita carilah. Ya. Masalahnya gini, emang ada di PDI yang nggak tegak lurus? Wah, itu Tegak susah. lurus tuh harusnya kan kepada rakyat. Ini juga yang mesti dikoreksi. Kita mulai koreksi juga. Apa betul partai politik itu menikmati loyalitas dari pejabat publik kepada partai? Bukan loyalitas kepada pejabat publik kepada rakyat. Padahal ada giumnya dulu di awal-awal pemerintahan, when loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kenapa nggak itu yang kita kembangkan? Kenapa loyalitas partai ini makin berkembang? Wow. Ya kan? Kenapa partai itu merasa menjadi pemilik dari pejabat publik? Loh, ini salah loh. Ini bukan negara komunis. Negara komunis yang mengelola negara pakai partai. Sekjen Partai Komunis, presiden negara. Ya. Ketua DPC Partai Komunis menjadi lurah. Ya kan? Ketua DPW Partai Komunis menjadi gubernur. Ini bukan. Ini negara demokrasi. Antara partai dengan pejabat publik dipisah. Partai di dapur menerima pendaftaran, mengelola kader-kader, mengelola gagasan ya sebagai think tank, sebagai lembaga intelektual, lalu kadernya di-equip dengan gagasan-gagasan modern mengelola negara. Habis itu disajikan kepada rakyat yang menikmati. Rakyat menikmati dan senang, partai politik dapat nama. Itu doang. Nah, tapi kalau kemudian ketua umum partai politiknya terjun ke lapangan ngatur-ngatur pejabat publik, kamu ke kiri, kamu ke kanan, terus rakyat tempatnya di mana coba? Kan akhirnya loyalitas artinya kepada partai politik. Dalam demokrasi, loyalitas kepada partai politik berhenti ketika kita mulai mengelola negara. Hubungan kita dengan partai politik adalah hubungan moral dan etik. Karena kita pernah diberi pelajaran tentang cara dan ide tertentu dalam mengelola negara. Belum lagi kalau Bukan jadi setiap hari ditelepon, kiri, kanan. Wah, repot itu. belum lagi kalau jadi ketua partai. Belum lagi kalau jadi petugas partai dan boneka partai. Aduh. Bos. Inilah yang membuat kita kemudian kesusupan gitu. Sistem kita bernegara ini kesusupan oleh interest lain. Aktor-aktor yang tidak nampak. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Kalau kita memang mau jadi negara otoriter, tiru Cina 100%. Otoriter kan politiknya, bebaskan pasarnya. Sukses. 17.000 US dollar per kapita income. Atau kalau kita mau menjadi negara demokrasi liberal, itu kita Barat. polanya ikut negara-negara barat. Tapi kita sekarang mau mengatakan kita punya jalan sendiri untuk menetralisir ekstremitas yang terjadi di negara-negara liberal dan ekstremitas yang terjadi di negara-negara komunis. Human right, ya kan, human dignity dan sebagainya itu, ya kan, persebaran kekuasaan, kreativitas, inovasi, kemajuan supaya kita bisa
melompat menjadi negara hebat, negara maju, kebebasan berpikir, inovasi, kelas menengah yang tumbuh. Bisa banyak contohnya di dunia ini. Kita bisa ambil, kita bisa kaji, tapi kita punya demokrasi Pancasila kita. Dan menurut saya itu bisa kita pakai untuk menata sistem ini dan memperbaiki sistem ini. Asal kita mau jujur aja. Dua tadi itu, partai politik kita biayai aja, kelakuan elitnya kita koreksi. Jangan kirim menteri ke dalam kabinet karena mau disuruh dagang di situ, nyetor kepada partai. Sebenarnya bukan nyetor kepada partai, nyetor kepada elit. Kalau dia menterinya di bidang ini semua koordinator pengadaan segala macam saya ngalamin. Lahan basah. Ya kan? Gimana bang? Di partai saya dulu kan begitu. Gimana? Diatur sama orang-orang itu, jadinya kan akhirnya kena ketangkap itu. Yang mana tuh ya? Yang Al-Quran apa sapi gitu? Ternyata ketahuan. Elitnya bisnis di kementerian itu. Elitnya bisnis. Stop, ini adalah lingkaran setan yang harus di stop. Kubur dari kepala partai politik ini mimpi bahwa mereka ini akan kirim kader untuk jadi menteri karena mau berbisnis di departemen itu. Di departemen basah. Departemen yang kering nanti nggak ada orang. Yang basah aja. Nanti semua pengadaan itu dari partai orang-orangnya. Stop, ini bukan cara bernegara yang benar. Makanya kita beresin aja. Partai ini kan katanya perlu biaya. Biayai pakai APBN. Elitnya mari kita atur kelakuan kita. Siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya, jadi pengusaha dan lain-lain? Silakan aja. Tapi jangan rusak negara dong. Jangan potong sistem. Iya kan? Ya kalau kata Pak Prabowo sih jangan masuk politik, jangan menjadi public service kalau mau cari uang, guys. Kayak BTS itu kan bancakan. Kan kita nggak mau jujur aja ngopen membuka semuanya kan. Tapi itu ada komando dari partai politik. Stop lah yang kayak gitu ini. Kalau kita mau negara ini bener, udahlah kita stop lah. Komando partai politik gimana maksudnya bang? Ya bagi-baginya kan kelihatan sebenarnya. Cuma Dari kan, elit kan elit. Dari elit. Ya kan awalnya kan bilang ini untuk Elitnya pembiayaan kan atas nama partai. Untuk pembiayaan partai. Saya dulu ingat itu waktu saya di DPR di awal-awal ya. Waktu rapat dengan Kementerian BUMN, kok saya lihat ini menterinya sebelum datang ada yang bagi amplop tuh orang-orang. Saya bilang ini nggak bener nih, ya kan? Saya marah di suatu hari rapat tertutup. Saya bilang ini apa-apaan ini? Kok teman-teman ini dikasih amplop oleh BUMN sebelum rapat nih? Saya bilang ini harga diri kita nih, bagaimana mau ngawasi orang yang ngasih kita amplop sebelum rapat? Saya bilang. Stop ini, saya bilang gitu, nggak boleh begitu. No, akhirnya saya dikeroyok suatu hari, datang ke kamar saya, Mas Fahri, kita ini perlu proposalnya banyak, segala macam. Oleh kawan-kawan sejawat. Oleh kawan-kawan anggota komisi. Sejawat. Dikeroyok, saya bilang, nggak gitu bos, kalau Anda mau nambah untuk itu, kita mesti anggarkan tuh secara real, secara legal. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar dana aspirasi anggota ditingkatkan. Bahkan saya tadinya mengusulkan earmark budgeting, sistem seperti di Amerika Serikat yang orang-orang sekarang bilang pork barrel itu keliru tuh diasosiasikan dengan bansos. Bukan, pork barrel itu earmark. Anggota dewan disuruh mengatur pembiayaan di wilayahnya masing-masing yang diperlukan oleh konstituennya, APBN intervensi di situ. Karena penunjukannya itu berdasarkan aspirasi yang datang dari daerah. Dibikin clear, jangan dibiarkan ini jadi proyek di belakang layar. Sampai kapan? Kalau kementerian ini jadi sapi perah dari partai politik, sampai kapan negaranya beres? Iya sih, korupsi Nanti yang pegang dimana-mana APH kan. orang-orang itu, yang pegang izin tambang orang itu, yang main di minyak, yang main di sini orang-orang itu semua. Terus apa negara mau kita biarkan terus begitu? Ya jangan dong. Kita jujur dong ngomong dengan ini dua aja. Ini katanya mau membiayai konstituen dan partai politik, biayai pakai APBN. Anggota dewannya itu kasih biaya konstituensi yang baik. Dan ini tugas Anda di konstituensi Anda, bikin training, bikin pelatihan, pendampingan petani, pendampingan rakyat, nelayan, peternak dan sebagainya. Bikin itu biaya konstituen. Nanti mereka kompetisi di situ. Siapa yang paling hebat menggunakan anggaran itu untuk melatih rakyat, dia bisa terpilih lagi.
Waduh, teman-teman, itulah tadi sedikit banyaknya penjelasan dari Bung Fahri Hamzah terkait dengan lahirnya Soekarno Baru di dalam tubuh Pak Prabowo serta syarat untuk menjadi negara maju. Ya, utamanya mungkin tadi kritik terhadap partai politik, kritik terhadap DPR, yang memang ya sangat ironi teman-teman. Kita memilih wakil rakyat kita di DPR, ternyata mereka yang main. Ya mungkin bahasa kasarnya mereka yang mewakili kita untuk berfoya-foya, menghabiskan uang negara dan segala macam. Ya mungkin begitulah kasarnya. Dan memang Fahri Hamzah sangat kritis ketika menjabat sebagai atau duduk di Senayan, teman-teman ya. Beliau sangat kritis, beliau tidak bisa disetir oleh partai. Dan ya beliau juga mengkritik tadi orang-orang yang sangat loyal ke partai, padahal dia harus loyal kepada rakyat. Nah ini sangat ironi juga teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.